sistem gugur tunggal pendahuluan. Nah, gugur pendahuluan digunakan apabila jumlah peserta lebih dari bagan pokok dan lebih dekat dari rentang bagan pokok di atasnya. Contoh, ada 9 peserta, di mana bagan pokok ketetapan itu dimulai dari 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Oke, 9 peserta. 9 itu lebih 1 dari bagan pokok 8. Dan 9 itu lebih dekat ke 8 dari rentang bagan pokok yang di atasnya. Bagan pokok di atasnya itu adalah 16. Lebih jelasnya saya tampilkan. Ini angka 9 adalah jumlah pesertanya, sementara ada bagan pokok 8. 9 ke 8 itu lebih 1 daripada 8. Sementara 9 ke 16 kurang 7 ke 16. Jadi 9 itu lebih dekat ke bagan pokok 8 dibandingkan dengan bagan pokok 16. Nah, karena 9 itu lebih dekat, maka kita pakailah ke bagan pokok 8. Lebih 1. Kalau lebih, kita pakai pendahuluan. Kalau kurang, kita pakai by. Tapi karena ini lebihnya itu lebih dekat, ya, lebih dekat ke angka 8 dan lebih, kita pakai pendahuluan. Untuk by nanti akan kita jelaskan berikutnya setelah pendahuluan ini. Oke, langsung kita contohkan seperti apa bagan pertandingan. Nah, di sini ada tadi 1 pendahuluan, ya, karena 9 itu lebih 1 daripada 8. Misalnya yang mendapat kesempatan sebagai tim yang main di babak pendahuluan, atau bisa dibilang ini adalah tim yang kurang beruntung, ya. Babak penyisihan pertama mereka langsung dimainkan pertama karena ada 1 harus pendahuluan. Ini dengan cara diundi, ya, diundi. Ada undian dari panitia. Oke, di sini saya contohkan yang nomor 1, 2 lah yang mendapatkan babak pendahuluan karena diundi kurang beruntung lah misalnya. Ini 9 peserta. Oke. Nomor 1 dan 2 dimainkan sebagai pendahuluan. Misalkan di antara 1 dan 2 yang keluar sebagai pemenang dari pertandingan itu adalah nomor 2. Nah, sementara 3, 4 sampai 9 tadi masih menunggu hasil dari 1, 2. Nah, setelah keluar ternyata pemenangnya nomor 2, barulah dilanjutkan pertandingan gugurnya. Oke. Nah, ini tujuan pendahuluan ini adalah supaya di babak berikutnya setiap peserta itu memiliki pasangan atau rival. Tidak ada yang ganjil atau tidak mendapatkan pasangan untuk bertanding. Oke, karena sudah ada di sini pasangannya, sudah dapat, langsung kita pasangkan 2 dan 3, 4 dan 5, 6 dan 7, 8 dengan 9. Misalkan antara 2 dan 3 yang menang nomor 2, antara 4 dan 5 yang menang nomor 4, antara 6 dan 7 yang menang nomor 7, antara 8 dan 9 yang menang nomor 9. Ini misal, ya. Kemudian inilah nomor-nomor atau nomor peserta atau tim yang masuk ke babak berikutnya. Ini sudah di 4 besar atau semifinal. Dilanjutkanlah nomor 2 dan 4, nomor 7 dan 9, misalkan 2 dan 4 yang menang nomor 4, antara 7 dan 9 yang menang nomor 7. Inilah finalis, 2 orang atau 2 tim, yaitu nomor 4 dan nomor 7
Inilah pertandingan final untuk memperebutkan juara 1. Juara 2 sudah pasti dapat, ya kan? Karena kalah pun tetap juara 2, juara satunya sekarang. Juara satunya kita misalkan nomor 4, itulah sebagai juara 1. Juara keduanya tentu yang kalah di final ini adalah nomor 7, ya. Jadi juara 2 adalah nomor 7. Kemudian yang kalah di semifinal 4 besar berhak, ya, lanjut lagi untuk bertanding sekali lagi memperebutkan juara ketiga. Antara 2 dan 4 yang kalah adalah nomor 2. Antara 7 dan 9 yang kalah adalah nomor 9. Maka 2 dan 9 lah akan bertanding memperebutkan juara ketiga. Kita tandingkan, misalnya yang menang nomor 9 lah sebagai juara ketiga. Oke, nah seperti itu ya. Contoh, apabila ada 9 peserta, kita harus pakai babak atau sistem gugur pendahuluan. Nah, saya akan berikan contoh kedua, bagaimana kalau pesertanya itu ada 10 peserta. Nah, tetap bagan pokok sebagai patokan, apakah kita mau gunakan pendahuluan atau menggunakan sistem gugur yang lain. Nah, di mana angka 10 itu lebih 2 dari bagan pokok, yaitu 8. Dan 10 itu lebih dekat ke 8 dari rentang bagan pokok di atasnya 16. Lebih jelasnya, saya akan buat di sini. 8 adalah bagan pokok, kemudian 16 adalah bagan pokok, sementara jumlah peserta itu adalah 10. Nah, 10 ke 8 itu lebih 2, sementara 10 ke 16 itu kurang 6, ya. Jadi angka 10 ke 8 itu lebih dekat ke angka 8. 10 itu ke 16 lebih jauh, ya. Jadi kita pakainya yang lebih dekat, makanya kita pakai yang tambah 2, artinya ada 2 pendahuluan. Nah, kita misalkan setelah diundi, yang dapat pendahuluan itu adalah nomor 1 dan nomor 2 pertandingan pertama, pertandingan kedua nomor 9 dan nomor 10. Inilah yang mendapatkan babak pendahuluan dari undian. Sementara nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 menunggu hasil pertandingan pendahuluan antara 1 dan 2 dan 9 dengan 10. Misalkan antara 1 dan 2 yang menang di pendahuluan adalah nomor 1, antara 9 dan 10 yang menang di pendahuluan adalah nomor 9, maka sudah langsung dimainkan sistem gugur. Nah, inilah tujuannya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, supaya di babak berikutnya setiap tim memiliki pasangan atau lawan main, rival mainnya. Jadi langsung kita pasangkan nomor 1 dengan nomor 3, nomor 4 dengan nomor 5, nomor 6 dengan nomor 7, nomor 8 dengan nomor 9. Yang keluar sebagai pemenang di sini hanya sebagai pemisalan. Antara 1 dan 3 nomor 1, antara 4 dan 5 nomor 5, antara 6 dan 7 nomor 7, antara 8 dan 9 nomor 9. Inilah semifinal, ya, peserta atau tim yang masuk semifinal. Dilanjutkan pertandingan berikutnya antara 1 dan 5 dan 7 dengan 9. Misalkan 1 dan 5 yang menang nomor 5, 7 dengan 9 menang nomor 9. Inilah finalis, 2 tim yang maju ke babak final untuk memperebutkan juara 1. Kita mainkan 5 dan 9, misalnya yang menang adalah nomor 5. Nomor 5 adalah peserta atau tim yang menjadi juara 1 dan lawannya di final nomor 9 adalah sebagai juara 2. Nah, untuk mencari juara ketiganya, maka
Peserta yang bertanding adalah yang kalah di 4 besar atau semifinal. Antara 1 dan 5 yang kalah itu adalah nomor 1. Antara 7 dan 9 yang kalah adalah nomor 7. Maka peserta nomor 1 dan nomor 7 akan bertanding untuk memperebutkan juara ketiga. Misalkan yang menang adalah nomor 1, maka nomor 1 lah yang keluar sebagai juara ketiga. Oke guys, itu contohnya ya. Sudah 2 contoh, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya yakin bisa dipahami ya.